kebanyakan anak-anak muda ini saat ini sangat tidak menyukai bidang pertanian. Nah, justru itu saya mau menjadi orang yang menjadi salah satu penggerak agar pertanian kedepannya bisa mengajak anak-anak muda bisa untuk terjun ke pertanian secara langsung pastinya. Menjadi mahasiswa pertanian adalah hal yang paling membanggakan dalam hidup pria kelahiran Tanjung Morawa ini. Impiannya kelak menjadi Menteri Pertanian Indonesia. Tak heran prestasi di bidang pertanian sudah ia raih hingga kancah internasional. Tahun 2019, mahasiswa agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara ini meraih medali silver dalam ajang International Festival of Innovation Contest di Malaysia. Di tahun yang sama, Dava meraih 3 penghargaan sekaligus dalam World Invention and Innovation Contest yang digelar oleh Asia Invention Creativity Association. Melalui inovasinya yang bernama Gajura SPD, Dava dan tim meraih Gold Medal, First Grade Excellent, dan Special Award dalam ajang yang diadakan di Korea Selatan ini. Gajura SPD merupakan singkatan dari Galang dan Tanjung Morawa, 2 kecamatan di Deli Serdang, Sumatera Utara. Gajura SPD adalah minuman probiotik yang diciptakan dari susu sapi dan daun stevia. Galang berlimpah susu sapi, sementara daun stevia banyak ditemui di Tanjung Morawa. Segudang prestasi ini membuat Dava dianugerahi gelar sebagai mahasiswa berprestasi USU tahun 2019. Dalam kegiatan ini banyak sekali sih penghargaan, kemudian juga momen-momen yang saya rasakan ketika kerjasama juga dengan tim, kemudian juga bekerja sama dengan orang-orang yang berbeda fakultas. Nah, contohnya saya ini kan dari Fakultas Pertanian. Kami ketika membuat karya kolaborasi dengan anak kesehatan, kemudian juga dengan jurusan peternakan dan lain sebagainya. Jadi kita nggak bisa sama-sama satu fakultas ataupun satu jurusan, tetapi inilah momen-momen kolaborasi di mana kita bisa menciptakan inovasi ataupun karya. Di tengah kesibukannya sebagai mahasiswa semester akhir, Dava tidak berhenti berkarya. Dava bersama beberapa teman sefakultasnya membentuk Kita Pertanian sejak pandemi COVID-19 berlangsung. Startup ini mereka bentuk sebagai wadah sumber informasi seputar ilmu pertanian. Melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, YouTube, dan lainnya, Kita Pertanian menghadirkan konten edukatif bagi masyarakat. Menyadari pentingnya sektor pertanian dalam kehidupan sehari-hari, melalui platform ini, Dava ingin ilmu pertanian dimiliki oleh seluruh masyarakat. Secara rutin, Kita Pertanian mengadakan webinar yang menghadirkan tokoh-tokoh pertanian Indonesia dan pemegang kebijakan. Dalam setiap webinar, mereka berupaya untuk menyampaikan keluhan dan masalah yang dihadapi petani, serta mencari solusi yang bisa dilakukan. Dava dan tim juga berusaha untuk menjadikan Kita Pertanian memiliki dampak nyata bagi petani. Ya, sejauh ini kita sudah melakukan kegiatan seperti kunjungan, kemudian juga bekerja sama. Kemarin itu di kegiatan Semarak Hari Tani, di mana kita melakukan kegiatan aksi galang dana yang padahal kita masih mahasiswa, tetapi alhamdulillah banyak orang yang terantusias yang mengikuti kegiatan ini, dan kita waktu itu memberikan cangkul. Nah, peralatan-peralatan pertanian kepada petani, kemudian juga kepada masyarakat sekitar yang berada di desa tersebut, dan alhamdulillah mereka sangat antusias dengan kedatangan kita. Nah, kita sebagai mahasiswa justru disambut luar biasa, dan mereka pun memberikan ilmu juga. Nah, terkhusus dalam bidang pertanian, dalam bidang peternakan, kemudian juga dalam budidaya padi, kemudian budidaya tanaman-tanaman lainnya. Tidak hanya menaruh kepedulian besar pada sektor pertanian, pria kelahiran 1999 ini juga memiliki jiwa sosial yang tinggi. Saat ini ia bertugas sebagai Koordinator Nasional PSBB atau Pemuda Semangat Bantu Bangsa. Di sini, Dava bersama para pemuda terpilih lainnya
mengemban tanggung jawab sebagai relawan kemanusiaan. Mereka memberikan bantuan kepada warga yang membutuhkan, terutama yang terkena dampak pandemi COVID-19. Munir Suteja Siregar merupakan salah seorang teman karib Dava sejak berkuliah. Mereka bertemu pertama kali melalui beasiswa bergengsi Rumah Kepemimpinan, di mana Dava pernah menjabat sebagai presidennya. Kini mereka juga bersama-sama menyalurkan kebaikan melalui PSBB. Bagi Munir, sosok Dava menjadi panutan karena sikap kepemimpinan yang dimilikinya. Kalau bisa dibilang dia tuh orangnya seimbang dalam hal apa? Karena saya kenalnya di dunia mahasiswa. Mahasiswa itu menurut saya juga harus pandai leadership, harus bisa juga turun ke masyarakat, harus orang yang moderat. Dan kata kunci moderat itu sebetulnya udah perfeksi bagi si Dava. Dia orangnya mudah terbuka kepada orang, tidak memandang bulu. Mungkin berbagai mahasiswa masih punya ego ya. Mungkin saya juga kadang kalau jumpa orang itu kadang masih punya ego gitu. Tapi kalau saya lihat Dava Warshadan itu orang yang moderat sih, bisa bergabung dengan orang-orang apapun. Dan bagaimanapun orang itu bersikap ke dia, dia selalu berbuat baik juga. Itu sih pelajaran yang mungkin saya juga harus ambil dari si Davanya tersendiri. Selain kita membantu orang-orang, kemudian juga pastinya mengajak nih komunitas-komunitas lain. Nah, seperti komunitas-komunitas yang juga bergerak. Nah, pada dasarnya kita nggak bisa bergerak sendiri, teman-teman. Tapi kita butuh kolaborasi. Kita butuh organisasi-organisasi lain, komunitas-komunitas lain yang saling bisa berkolaborasi yang nantinya untuk menciptakan atau menebarkan manfaat lebih banyaknya pastinya. Melalui kegiatan positif yang ia bangun, kolaborasi yang ia ciptakan, Dava merupakan satu dari anak muda Indonesia yang patut dibanggakan. Sosoknya menjadi teladan bahwa pemuda sejati adalah mereka yang bermanfaat bagi sesama.